Kalau hanya sekedar surat-surat, semua surat-surat SK-SK dikumpulkan lalu dijadikan sebagai bukti, wah itu sangat naif, itu sangat berbahaya. Bahwa kepentingan daripada pemohon prinsipal telah diwakilkan oleh penasihat hukumnya. Kalaupun mau diajukan, itu tergantung koordinasi antara pemohon dengan termohon di dalam menghadirkan prinsipal dari persidangan. Yang kedua juga bahwa kami berpendapat bahwa termohon prinsipal itu bukan bisa dimintai keterangan seperti saksi, karena dia sendirilah sebagai pemohon yang diwakilkan oleh pada kuasa hukum. Itu Termohon untuk besok bisa dapat dihadirkan tersangka. Dan ini persidangan kita ini mohon dicatat, karena ini adalah penting sekali untuk penegasan tentang terjadinya kewenangan. Nah, hal-hal tersebut tidak dapat kami wakilkan karena hal tersebut dialami sendiri oleh si termohon. Jadi mohon sekali lagi, di peradilan, kami tetap hari ini memohon dihadirkannya tersangka dalam persidangan ini. Terima kasih. Bahwa pada hari ini mereka akan menjelaskan alat bukti itu dalam konteks formalitas. Bahwa sudah ada alat bukti surat, bahwa sudah pernah diperiksa saksi, bahwa sudah ada pemeriksaan ahli, hanya itu. Seperti sudah yang kita duga semua itu. Tapi sebetulnya bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah dalam pemahaman dua alat bukti, minimal dua alat bukti itu adalah bukti material. Ya, bukti material setiap dari unsur-unsur tersebut sehingga membuat terang perkara tersebut sehingga yakin bahwa orang ini layak dijadikan tersangka. Begitu pemahamannya. Kalau hanya sekedar surat-surat, semua surat-surat SK-SK dikumpulkan lalu dijadikan sebagai bukti, wah itu sangat naif, itu sangat berbahaya. Yang kedua, tadi juga dijelaskan, kawan-kawan semua media mendengar, bahwa ternyata expose dengan BPKP, ya, yang bicara tentang kerugian negara, baru pada tanggal 9 November. Coba bayangkan, baru pada tanggal 9 November, tadi diakui dalam persidangan. Sedangkan penetapan tersangka 29 Oktober. Artinya orang dijadikan tersangka dulu, barulah terjadi pembicaraan dengan BPKP, tentang melawan hukumnya, tentang kerugiannya, dan segala macam. Ini fatal sekali. Proses-proses ini yang dikatakan oleh Pak Jaksa Agung bahwa telah melalui tahapan, terbukti hari ini tidak melalui tahapan yang benar. Lalu kaitan dengan menteri-menteri lainnya. Tadi dibahas bahwa mereka hanya fokus kepada Pak Thomas Trikasih Lembong, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pemeriksaan menteri-menteri lainnya. Ini bukan permintaan kita. Pemeriksaan menteri-menteri lainnya adalah sesuai dengan sprindik yang mereka buat sendiri, yaitu periodisasi 2015 sampai 2023. Artinya mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri yang harus mempertanggungjawabkan ini, bukan dari pihak kita. Ya, udah lagi tambahan? Kaitan apa? Pak, terkait prosedur pemanggilan di Pak Tom Lembong itu gimana sih? Jelasin, Pak. Jadi kami menegaskan bahwa sesuai KUHP itu tersangka bisa dihadirkan di persidangan. Tapi kan persoalannya sekarang, tersangka ini kan di dalam tahanannya jaksa. Kami tidak bisa menghadirkan sendiri. Kalau kita diminta koordinasi dengan JPU sudah kita lakukan, kita sudah buat surat. Tapi kan JPU tidak memberikan tanggapan. Artinya belum ada kepastian dia hadir. Kami tetap menghendaki sesuai dengan KUHP dihadirkan di persidangan. Dan itu seharusnya hakim bisa memerintahkan. Karena hukum acaranya peradilan ini mengacu kepada KUHP. Bukan hukum perdata. Dalam hukum acara peradilan ini di KUHP, maka ini kepentingan publik, maka hakim bisa memerintahkan menurut kami. Tapi tadi sepertinya hakim selalu menolak memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Pak Tom Lembong. Ya, kita juga tidak tahu pertimbangannya apa. Bahkan kita ingat di persidangan-persidangan lain, peradilan itu bisa ditolak karena yang si pemohon tidak hadir. Kita ingat itu kan? Kalau termohon itu tidak hadir malah bisa ditolak karena termohonnya tidak jelas. Ini termohonnya justru kita minta hadir. Karena sesuai dengan KUHP dia harus diperiksa di persidangan ini. Tapi hakim tadi